jumpa lagi di Calvin Channel. Ini adalah video Kaiju Battle. Kaiju Battle kali ini adalah Gyango versus Mogroudon. Nah, kira-kira siapakah yang akan menang? Kalau kalian penasaran, tetap di Calvin Channel. Nah, ini dia kedua kaijunya, tapi pertama-tama aku akan review Gyango dulu. Nah, untuk Gyango itu memang mukanya itu cukup aneh guys, tapi untuk bagian badannya itu benar-benar bagus banget. Dan juga untuk warna-warnanya benar-benar menurutku keren. Dan juga ada sedikit unsur-unsur peradaban Aztec dan juga Maya. Nah, untuk Mogroudon ini juga sama. Dia juga memiliki sedikit unsur-unsur Aztec dan juga Maya. Oke, untuk Gyango itu mukanya seperti ini. Dia itu seperti semacam alien tapi juga dicampur dengan kaiju atau semacam hewan. Untuk tangannya itu seperti ini, seperti tangan robot. Dan untuk bagian kakinya, dia memiliki kaki seperti orang. Nah, untuk muka dan juga bagian belakang ini memang cukup mirip seperti muka dan juga bagian belakang dari Bemlar. Nah, ini disebabkan atau memang seperti itu karena Gyango itu adalah modifikasi dari kostum punya Bemlar. Nah, jadi kostum dari Bemlar ini dimodifikasi sedikit dan diubah menjadi kostum punya Gyango. Untuk warnanya itu memang seperti ini. Warnanya itu memang nggak terlalu banyak percampuran untuk bagian badannya. Terutama di bagian belakang sini warnanya cuma warna abu-abu sedikit gelap. Tapi untuk bagian badannya itu dia memiliki warna-warna yang memang benar-benar mencolok banget guys. Dan untuk warnanya itu memang ada unsur Maya dan juga Aztec di sini. Tuh, warna-warnanya itu cukup unik. Terus juga ornamen-ornamennya menurutku mantep banget. Dan juga lumayan detail. Ini mungkin memang ada sedikit cat-cat yang mispen. Ini cat-catnya tuh sedikit mispen. Tapi memang ini karena cukup lama ya. Emang Gyango ini dirilis cukup lama. Jadi memang seperti itu untuk awal-awal dari vinyl. Oke, terus habis itu untuk badannya seperti ini, bener-bener keren banget. Dan dia itu pastinya muncul di The First Ultraman atau Ultraman pertama. Nah, untuk battle antara Ultraman Mbah dengan Gyango itu bener-bener lucu dan juga cukup absurd guys. Karena Gyango itu menurutku sih kaiju yang nggak terlalu kuat banget dibandingkan dengan beberapa kaiju lainnya. Oke, terus habis itu untuk artikulasi kita akan cek dulu. Oke, untuk bagian kepala nggak ada artikulasi, tangan ada, satunya juga sama. Tapi untuk tangan yang seperti capitan ini bisa dibuka cukup lebar guys, seperti ini. Nah tuh, cukup lebar, bisa dibuka, terus bisa juga dibuat main. Dan untuk bagian kakinya itu seperti ini, artikulasinya bisa diputar 360 derajat. Ini sebenarnya sih cukup keren guys Gyango ini, cuman dia nggak memiliki kekuatan yang benar-benar mantep. Nih keren banget sih Gyango. Untuk mukanya itu bagus dan untuk badannya itu unik. Nah, selanjutnya adalah kaiju tikus tanah ini, yaitu Mogroudon. Nah, Mogroudon itu bentuknya cukup mirip seperti hewan tikus tanah. Ini dia untuk mukanya itu seperti baik guys. Mukanya itu bagus banget. Terus mukanya itu muka-muka kaiju baik. Dan untuk bagian tangannya itu seperti ini. Nah, tangannya itu punya banyak duri dan kukunya itu benar-benar panjang dan juga besar. Di sini dia memiliki semacam tempurung dan di sini ada sirip-siripnya. Ini siripnya besar, terus di sini ada duri-duri. Terus untuk jalannya dia itu menggunakan 4 kaki. Di sini kakinya satu nekuk, terus satunya itu terbuka. Memang tikus tanah itu
memiliki kuku yang cukup tebal guys, karena dia perlu menggali tanah-tanahnya. Terus untuk ekornya itu besar banget. Kalau ditekuk-tekuk dia itu ekornya mirip seperti kalajengking guys. Ini dia. Dan untuk di bagian ekornya di sini ada sedikit tekstur dan juga ada ornamen-ornamen yang warnanya kuning. Dan untuk ornamen yang lebih banyak lagi itu ada di bagian perutnya. Nah ini dia guys, ornamennya bener-bener banyak dan juga masih memiliki unsur-unsur yang sama seperti Gianggo, yaitu ada sedikit unsur Aztec, peradaban Aztec dan juga peradaban Maya. Ini dia. Untuk bagian perutnya itu digunakan untuk menakut-nakuti Ultraman. Nah, dan saat itu Mogroudon itu melawan Ultraman Cosmos. Dia itu menakut-nakuti Ultraman Cosmos menggunakan perutnya ini. Sebenarnya sih bukan menakut-nakutkan ya, tapi menghipnotis Ultraman Cosmos. Dan untuk perutnya ini sebenarnya tidak terlalu menakutkan guys, tapi sedikit lucu karena untuk perutnya itu bentuknya mirip seperti semacam kera-keraan atau semacam monyet. Dia guys ada rambutnya, dia itu punya jenggot sebenarnya. Di sini ada jenggotnya untuk menjadi rambut dari perut monyetnya. Terus habis itu di sini ada matanya, terus ada mulutnya, terus di sini juga ada hidung, dan untuk bagian atas dua sini kelihatannya itu semacam alis, dan di sini juga ada garis-garisnya. Dan untuk bagian sini ada pusarnya guys, ada semacam pusar gitu. Dan untuk di bagian kedua pahanya sini ada lingkaran-lingkaran dan di bawahnya ada garis hitam. Untuk tangannya itu seperti ini, ada lingkaran-lingkaran yang warnanya merah. Dan menurutku sih cukup bagus ya, dan juga aku suka banget dengan bentuk dari Mogroudon ini, dan warnanya itu benar-benar mencolok banget sama seperti Gianggo, terutama di bagian perutnya. Oke, ini benar-benar mantep banget guys. Mogroudon ini cukup keren juga ya. Dia itu gabungan antara kalajengking dan juga semacam tikus tanah, dan untuk perutnya ada sedikit unsur-unsur Aztec dan juga Maya, tapi bentuknya itu semacam kera atau monyet. Selanjutnya adalah artikulasi. Untuk artikulasi di sini ada bagian tangan dan juga kelihatannya kaki juga ada sedikit pergerakan. Ini dia kakinya. Dan terakhir juga ada di bagian ekornya, ini bisa dibuat jadi panjang banget. Dan pastinya nanti kita akan ukur berapakah panjang dari ekor Mogroudon ini. Bisa ditekuk-tekuk pokoknya nih ekornya guys. Oke, selanjutnya adalah aku akan membandingkan keduanya ini, terutama di bagian perut guys. Dan menurut kalian siapakah yang memiliki corak perut paling bagus? Apakah Gianggo atau apakah Mogroudon? Dan untuk dibandingkan dengan skala kekuatan atau skala powernya, apakah menangan Gianggo atau Mogroudon guys? Nah, jadi ketika mereka berdua digabungkan dan juga battle, siapakah yang akan menang? Jadi kalian bisa tulis itu di kolom komentar. Oke, sekarang aku akan melakukan sedikit pengukuran dan juga pembandingan tinggi antara kedua kaiju yang benar-benar bukan mengerikan ya, benar-benar mantep dan juga bagus ini. Oke, selanjutnya aku akan melakukan perbandingan tinggi antara Gianggo dan juga Mogroudon. Tapi pertama-tama kita harus mengukur tinggi dari kedua kaiju yang sangat unik ini. Oke, untuk tingginya dia memiliki ketinggian sekitaran 16 cm, sama seperti rata-rata vinil. Dan selanjutnya adalah Mogroudon. Mogroudon memiliki ketinggian kurang lebih 7 cm kurang sedikit, 7 cm kurang sedikit. Dan kalau tingginya sampai ke ekor, dia memiliki ketinggian berapa ya, 12 cm lebih sedikit nih guys, 12 cm lebih sedikit. Dan untuk panjang dari ekornya itu kira-kira berapa ya, panjang banget ini ekornya.
Oke, untuk panjang dari ekornya itu adalah 33 cm. Nih, kalian bisa lihat panjangnya itu 33 cm atau juga 32 cm lebih sedikit. Oke, itu dia ukuran tingginya. Itu dia ukuran tingginya, dan selanjutnya adalah kita akan membandingkan tinggi kedua kaiju ini dengan beberapa mainan lainnya. Di sini ada Bemular. Terus juga ketepaan di sini ada Tarzan guys, tapi masih yang versi atau form barunya yang nggak pakai baju. Oke, itu dia Tarzan. Ini dia Tarzan, dan juga inilah perbandingan tingginya. Oke, kesimpulannya adalah dari motif yang ada di perut, menurutku yang paling unik itu adalah Mogroodon, karena perutnya itu seperti muka dari monyet yang senyum. Ini memang benar-benar unik banget dan membuat Ultraman pusing. Oke, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian Kaiju Battle kali ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye.